Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, alhamdulillah kita semua sudah berada di tahun baru Hijriah 1444. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita semua bersama-sama membuka lembaran baru untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengajak semua ya ikhwan, ada kekhawatiran yang sangat tinggi ya ikhwan terhadap kaum muslimin di kita punya negeri, khususnya yang belum pernah tersentuh dengan dakwah. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu saya bincang diskusi dengan Habib Segaf bin Hasan Baharun dari Dalwa ya ikhwan. Kita bincang-bincang tentang dakwah dan strategi dakwah. Jadi yang paling kita khawatirkan bukan umat Islam yang sering ngaji, bukan. Jadi kalau umat Islam ini yang sering ngaji, yang sholat Jumat, yang hadir di majelis-majelis, kita tidak terlalu khawatir. Ada kekhawatiran, tapi kita tidak terlalu khawatir. Sekurang-kurangnya kalau umat Islam yang masih suka ngaji, duduk di majelis, dekat dengan para habaib, para ulama, para kiai, insya Allah lebih bisa terbentengi akidahnya, syariatnya, akhlaknya, saudara. Tapi yang sangat kita khawatirkan adalah umat Islam yang belum tersentuh dakwah dan jumlahnya banyak ya kawan. Jadi berdasarkan bukan sekedar jajak pendapat, tapi juga satu penelitian ya kawan yang dilakukan oleh sejumlah aktivis muslim dari Sabang sampai Merauke ini, berapa puluh juta umat Islam yang belum pernah tersentuh dengan dakwah. Dan itu saya buktikan sendiri pada saat saya ada di penjara selama 1,5 tahun. Begitu juga Habib Hanif mendampingi saya di sana. Kita diletakkan di blok narkoba. Di blok narkoba itu yang masuk di sana ada kartel narkoba, bandar narkoba, kurir narkoba, pengguna narkoba ya ikhwan. Itu boleh dikatakan hampir 95% semuanya mengaku belum pernah tersentuh dakwah. Bahkan pada saat saudara kita ajak mereka puasa di bulan Ramadan, apa mereka bilang? Ini anak-anak muda ini yang umurnya masih produktif, yang 20 tahun, 25 tahun, 27 tahun ya ikhwan. Apa mereka bilang? Habib, kami seumur hidup kami nggak pernah puasa. Baru sekarang nih kami puasa. Jadi puasa kemarin tuh bagi mereka tuh perjuangan habis-habisan ya ikhwan. Jadi mereka nggak pernah menahan haus, nggak pernah menahan lapar. Nah, nggak sampai di situ. Apalagi sholat 5 waktu berjamaah. Jangankan 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu sendiri aja nggak pernah. Nah, jadi kita lihat kenapa, kita tanya kenapa mereka nggak pernah sholat, padahal mereka orang Islam, KTP-nya Islam, keluarganya Islam. Salah satu jawabannya karena nggak ada yang ngajak kami, Habib. Nah, ini jadi persoalan. Kami mau ke masjid malu. Kami mau ke majelis malu dan gak ada yang ngajak kami. Nah, akhirnya mereka bergaul di tengah masyarakat, bergaul dengan lingkungan. Akhirnya ada yang terkena narkoba, bahkan jadi kurir narkoba, ada yang jadi bandar narkoba, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Alangkah indahnya kalau kita nih semua yang sudah tersentuh pengajian mau sama-sama berdakwah, mengajak mereka ya ikhwan. Nah, jadi jangan dakwah itu hanya dijadikan beban di tulang punggung para habaib dan para kiai, tapi dakwah itu harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, Anda berdakwah itu nggak mesti Anda hafal Quran, Anda hafal hadis, enggak. Anda berdakwah itu nggak mesti Anda menjadi ulama dulu, ngerti agama baru berdakwah, enggak. Anda mengajak saja nih satu orang yang nggak pernah ke masjid, kita ajak ke masjid, itu sudah dakwah yang luar biasa. Orang yang nggak pernah ngaji kita ajak untuk dia ngaji, itu sudah satu hal yang luar biasa saudara. Bahkan memberi petunjuk kepada seseorang saudara itu lebih dahsyat, khairum min humrin na'im.
Jadi ini pahlanya begitu besar, saudara, luar biasa. Nah karena itu saya mau ajak di sini ya ikhwan, yuk kita kasihani saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Makanya jangan kaget kalau sekarang kita jumpai di kita punya negeri KTP-nya Islam, ngaku orang Islam, tapi enteng dia menghina Allah, enteng dia menghina Nabi, enteng dia menghina ulama, enteng dia menghina yaitu para habaib, saudara, enteng. Kebanyakan dari mereka memang gak tersentuh dengan dakwah. Ya kita akui di antara mereka ada yang zindik, ada yang munafik, yang sebetulnya paham soal agama tapi memang dengan sengaja menistakan Islam. Tapi banyak di antara mereka juga para pengikutnya ini yang terhasut, saudara, dengan pemikiran-pemikiran mereka memang gak ngerti Islam. Jadi bagi mereka kalau bergurau bercanda tentang Allah tuh biasa-biasa saja. Bagi mereka bergurau bercanda tentang Nabi itu biasa-biasa saja, karena mereka belum terkena agama, sentuhan dakwah. Kesian ya ikhwan, mereka itu saudara kita, mereka itu adalah bagian dari tubuh kita. Kesian. Bahkan saudara kadang-kadang ada yang bercerita di dalam blok narkoba sana, cerita, Habib, padahal saya punya adik rajin ke masjid, saya punya adik ikut pengajian, cuman saya nggak pernah diajak. Saya mau minta diajak malu. Nah jadi perasaan-perasaan malu seperti itu masih ada menghinggapi mereka, padahal mereka nggak mesti malu untuk hadir di majelis-majelis. Dan ada lagi yang punya keluhan, Habib saya pernah ke masjid, tapi begitu ke masjid orang-orang nggak mau deket saya. Loh kenapa? Badan saya penuh tato. Nah jadi ada kadang-kadang dicibir, sekali ke masjid dicibir, ya besok-besok saya nggak berani ke masjid lagi. Nah hal-hal begini ini menjadi problem kita bersama ya ikhwah. Nah karena itu dalam rangka saya berkali-kali menyerukan untuk yaitu melakukan revolusi akhlak. Ayo salah satunya adalah mari kita jadikan revolusi akhlak ini sebagai gelombang ya ikhwan, gelombang yang bisa yaitu kita menarik apa saja yang ada di depan dan di sekitar kita untuk ikut dalam gelombang revolusi akhlak ini ya ikhwan. Di antaranya yuk ajak kakak kita, adik kita, keponakan kita, kerabat kita yang nggak pernah ngaji ya ikhwan, yang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir ya ikhwan, walaupun badannya penuh tato ya ikhwan, walaupun dia masih menenggak minuman keras, walaupun dia masih berbuat maksiat, itu nggak menghalangi mereka untuk ngaji. Ajak ngaji, ajak ngaji. Soal dia belum mau berhenti maksiat itu soal lain, yang penting ajak ngaji dulu. Sebab kalau mereka sudah ngaji, mereka tersentuh dakwah, mereka tersentuh zikir, insya Allah nanti nenggak minuman kerasnya berhenti ya ikhwan, nanti maksiatnya akan dijauhi ya ikhwan. Nah kalau gara-gara mereka maksiat, mereka mabuk, kita nggak mau ajak, lalu kapan dia tobat? Lalu gara-gara karena dia suka berbuat maksiat, kita nggak mau ajak dia untuk disentuh dengan dakwah, lalu kapan dia akan sadar ya ikhwan? Nah maka itu bagaimanapun kondisi saudara kita, mau dia pemabuk kek, mau dia maling kek, mau dia rampok kek, mau dia jahat kek ya ikhwan, mau dia zalim kek, yuk kita sentuh dengan sentuhan dakwah kita. Ajak ngaji, ajak zikir, ajak tahlilan, ajak yasinan, ajak marhabanan, ajak ratiban, saudara. Insya Allah ini kalau yang hadir di sini nih, katakan yang hadir di sini ada 200-300 orang, kalau anda bisa menyadarkan satu aja ikut ngaji, besok udah nambah lagi tuh saudara. Saudara kita udah nambah 300 lagi. Nanti begitu berikutnya kita dapat lagi satu lagi di bulan berikutnya, nambah lagi saudara yang sadar. Nama kita yuk saya mau ajak. Pantas kalau Nabi bersabda dalam satu hadis sahih, balighu anni walau ayah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya sebuah ayat. Artinya Nabi menugaskan umatnya, setiap orang, mau ulama kek, mau bukan ulama kek, mau habib kek, mau bukan habib kek, mau kiai kek, mau bukan kiai kek, mau santri kek, mau bukan santri kek, Nabi tugaskan. Ini tugas dari Nabi ya ikhwan. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya sebuah masalah kita ngerti dalam ajaran Islam, sampaikan. Oh kita cuma tahu bahwa minuman keras itu haram, sampaikan kepada saudara kita. Oh kita tahu kalau LGBT itu dilarang, sampaikan ke saudara kita. Satu ajaran pun yang kita tahu ya ikhwan, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah. Nah karena itu saya ingin melalui sambutan ini saya hanya ingin mengajak, yuk mari kita jadikan gerakan revolusi akhlak ini sebagai gelombang dakwah bersama ya ikhwan, bukan gelombang dakwah sendiri
sendiri. Kira-kira siap dakwah tidak? Siap mengajak saudara-saudara kita? Jangan kita musuhin ya ikhwan, jangan. Jadi saya dengar sendiri dari mulut mereka, dari cerita mereka, sebetulnya dari dulu saya pengen ikut ngaji, pengen ikut begini, pengen ikut begitu, tapi yang nggak ada bimbing kami, nggak ada yang bimbing kami, nggak ada yang ajarkan kami, nggak ada yang ajak kami. Kami dengar sono ada tablik akbar, sono tablik akbar, pengen datang, tapi entah kenapa malu, dia malu dengan dirinya, dia malu dengan perbuatannya. Tapi kalau diajak, saudara, malunya hilang. Asal ada ngajak, ada yang tuntun, udah sini sama aku, sini duduk. Kadang-kadang kita mau duduk di sana nggak tahu, Habib, apa sih etikanya di sana? Bagaimana duduknya, bagaimana nanyanya? Kami takut salah, maka itu kami nggak pernah mau hadir. Nah, jadi bukan mereka nggak hadir, mereka memusuhi kita, enggak. Nah, kalau ini tidak kita sentuh dengan dakwah, nanti liberal yang sentuh mereka. Kalau ini kita tidak sentuh dengan dakwah, nanti kaum munafik dan kaum zindik yang raih mereka, saudara. Kalau ini tidak segera kita rangkul, kita peluk, nanti musuh-musuh Islam yang akan rangkul dan peluk mereka. Nah, ini juga perjuangan kita, ini jihad kita, saudara. Ini hisbah kita, ini dakwah kita. Nah, maka itu sekali lagi yuk ajak. Apalagi kalau ada keluarga kita, ada paman kita, bapak kita, saudara, adik kita, kakak kita yang belum tersentuh dakwah, ajak. Atau ibu kita yang belum tersentuh dakwah, ajak. Nah, jadi jangan cuman kita mempergunjingkan kerabat keluarga kita nggak sholat, kita pergunjingkan. Kita cuman bisa marah-marah, padahal kita nggak pernah ngajak, padahal kita nggak pernah berusaha untuk menyentuh hatinya, menyentuh nuraninya agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai tambahan, itu di blok narkoba, pada saat saya, Kiai Sobri, Habib Hanif, kita berdakwah ya ikhwan, itu begitu mereka tersentuh dakwah, itu rajin sholat berjamaahnya dahsyat, saudara. Enggak, kita nggak dapetin di luar. Jadi kebetulan mereka ada di mereka nggak ada kegiatan apa-apa, disentuh sama dakwah. Subhanallah, sholat mereka bukan hanya sholat 5 waktu, saudara. Kita kadang-kadang sampai malu, mereka yang baru sadar, baru tobat, sholat tahajudnya tiap malam ya ikhwan. Tiap malam mereka sholat tahajud, mereka minta diajarin bagaimana niat tahajud, bagaimana cara tahajud, diajarin dikit, paham, langsung mereka kerjakan ya ikhwan. Subhanallah, kita ajak mereka puasa Senin Kemis, kita puasa Daud, rame-rame dia mau. Padahal ini sebelum ke penjara, saudara, ya hidupnya dengan narkoba setiap hari, saudara, hidupnya setiap hari dengan heroin, dengan morfin, saudara, hidupnya setiap hari hilang akalnya, saudara. Tapi begitu dapat sentuhan dakwah, lain lagi semangat mereka, saudara. Bahkan ada beberapa tahanan yang perlu saya sampaikan di sini, saudara. Ada beberapa orang dia sudah waktunya keluar. Artinya kalau dia dari rutan Mabes Polri, kemudian dia dipindahkan ke Salemba atau ke Cipinang ke lapas, maka dalam waktu 1-2 minggu dia sudah bebas ya kawan. Karena mereka sudah menjalankan masa tahanan lebih dari separuh. Tapi karena mereka lagi asyik ikut ngaji, mereka nggak mau pindah. Kita bilang ente pindah, seminggu lagi ente bebas, keluarga ente nunggu. Enggak, Beb, kita selama di sini ada pengajian, kita nggak mau keluar. Dia nggak keluar. Saya bilang jangan begitu, izin dulu sama ibunya, izin dulu sama istrinya, coba kontak. Apa dia bilang? Kita udah telepon, Beb, bahkan ibu bersyukur suruh saya yang lama di sini. Subhanallah, saya udah bicara dengan istri bahkan senang, karena selama ini istri saya tahu saya kalau pulang ya mabok, saya kalau pulang ya dalam kondisi pengaruh narkoba. Tapi begitu istri saya tahu saya sekarang sholat, ngaji, apa dia bilang, kenapa nggak dari dulu masuk penjaranya? Masya Allah. Nih, jadi artinya mereka ini sebetulnya bukan jahat, bukan, belum mendapat sentuhan dakwah ya ikhwan. Nah, maka itu saya ajak semua siap untuk berdakwah, siap untuk mengajak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Betul, takbir.